mudhibi bin nisyan bin nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin ada jamaah wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fi kullid daraini. Kitabus sholati, kitab menjelaskan tentang sholat. Yang saya hormati Ummi Siti Aisyah Khalis, mudah-mudahan Ummi sehat, panjang umur, bagi pula Abi dan semua keluarga kita, amin. Kitabus sholat sekarang menjelaskan tentang sholat. Jadi wama Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya hanya satu, untuk beribadah. Inti ibadah cuma satu, sholat. Makanya kalau ada acara, kan sekarang bulan Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab. Nah, Rajab ini biasa ada acara apa nih? Isra Mi'raj. Inti acara Isra Mi'raj biasa ada penceramah, cerita tentang Isra Mi'raj, cerita sejarah bahwa Nabi berjalan dari sini ke neraka, ke surga, dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi dia lupa inti Isra Mi'raj itu satu, lupa ngajak orang kerjakan sholat, dia cuma cerita. Makanya Mas kalau ceramah Isra Mi'raj, Mas bahas tentang cerita Isra Mi'raj itu sikit. Nah, yang paling banyak Mas bahas tentang sholat. Kenapa? Karena banyak orang sekarang remehkan sholat. Nah, yang tidak berdiri. Nah, berdiri. Tak usah tidur. Gua tak boleh ada tidur. Nah, jadi inti dari acara Isra Mi'raj, intinya kalau inti nanti mudah-mudahan semua jadi penceramah. Kalau ente mau cerita sejarah Isra Mi'raj tuh, sebenarnya kalau sejarah Isra Mi'raj boleh cerita, cuma jangan lupa intinya Isra Mi'raj itu satu, oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi, yaitu sholat. Jadi pertama Nabi Muhammad menghadap Allah, oleh Allah diberi oleh-oleh. Muhammad, ya aku beri kamu oleh-oleh untuk kamu dan untuk umatmu. Apa ya Allah? Kerjakan sholat 50 kali sehari semalam, 50 waktu. Bayangkan, bukan 5 waktu, bukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan, tapi 50 waktu. Satu hari itu kan 24 jam, 24 kali 2 berapa? 48. Artinya setiap setengah jam kita wajib sholat. Bisa dikira-kira, setiap setengah jam sholat. Jadi kalau tidur umpamanya santri jam 10, setengah 11 dibangunkan sholat, tidur lagi sebentar, bangunkan jam 11 sholat, tiap setengah jam sholat. Akhirnya ketika Nabi Muhammad turun ketemu dengan Nabi Musa, Muhammad, ente diberi apa oleh Allah? Oleh Allah bilang oleh 50 waktu, 50 waktu aku dan umatku untuk mengerjakan sholat. Kata Nabi Musa, iya Muhammad, kalau ente kuat, ente 50 waktu, jangan 50 waktu, ente tiap menit sholat kuat. Cuma umat ente tak mungkin kuat, apalagi umat ente kecil-kecil. Ya kalau umatku, kata Nabi Musa, umatku tak besar-besar tak kuat. Jadi zaman dulu umat Nabi ini besar-besar. Mas pernah ziarah ke makam Nabi Hud. Jadi di Yaman tuh ada banyak makam-makam Nabi, ada 30 makam Nabi. Ada Nabi Hud, Nabi Soleh, ada lagi Nabi Hadun, Nabi Jirjis, Nabi Hamdol. Ya, jadi Nabi Rasul yang wajib diketahui ada 25, tapi Rasul jumlahnya semua 313. Kalau Nabi jumlahnya 1000 lebih. Yang ente tahu itu kan cuma Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad 25.
Ya, sampai kemarin viral ada orang ngaku nabi, namanya Nabi Suparjo. Nabi Suparjo. Kalau Nabi Muhammad nanti baca didengar kuping kan enak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, enak kan dengar kuping kan? Enak ada Nabi nama Muhammad didengar kuping. Kalau Nabi Suparjo, ya Rabbi sholli ala Suparjo. Ya. Jadi Nabi yang wajib kita ketahui, Rasul itu ada 25. Ada Nabi yang kita tidak pernah dengar namanya. Di Yaman ada makamnya, dekat dengan Pondok Emas tak jauh ini Pondok Emas, rumah Bu Mupin itu makamnya. Namanya Nabi Jirjis. Ada Nabi Jirjis. Ada juga Nabi Hauhar. Bukan Hau-Hau. Ya, Nabi Hauhar. Ada di Yaman Nabi Handol. Nabi Handol namanya. Nah, jadi Nabi Hud, makam Nabi Hud panjang. Panjangnya makam Nabi Hud nih dari dinding sini sampai ke dinding musola lama. Panjangnya makam Nabi Hud. Itu panjang makam bukan cuma dibuat-buat, memang Nabi Hud panjangnya segitu. Katanya kalau tidak salah sekitar 15 meter. Jadi Nabi dan umatnya zaman dulu itu panjang-panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad kecil-kecil, pendek-pendek. Ini entin. Semeter setengah. Ya tingginya paling semeter pun tak sampai. Kecil-kecil umat Nabi Muhammad. Akhirnya kata Nabi Musa, umat ente tidak mungkin kuat Muhammad, ente harus ada Allah minta diskon, minta ada korting, minta kurangi. Akhirnya pergi lagi Nabi Muhammad minta dikurangi oleh Allah jadi 45. Ya Allah, ini umatku tidak mungkin kuat, tolong kurangi. Allah kalau 50 waktu tidak mungkin kuat, tolong kurangi. Akhirnya oleh Allah dikurangi 45. Turun Nabi Muhammad, mau turun ke dunia, mau diberikan kita, ketemu lagi Nabi Musa. Ya di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Muhammad didiskon berapa? 5 Nabi Musa. Jadi saat berapa? 45. Tak mungkin kuat, minta aja. Naik Nabi Muhammad, turun. Diturunkan diskon 40. Turun 35, 30, 25, 20, minta diskon lagi 15, minta diskon lagi turunkan 10, minta diskon lagi diturunkan 5. Udah turun 5, turun Nabi Muhammad. Ketemu lagi. Muhammad dapat diskon berapa? 5. Enggak mungkin kuat umat ente. Pergi lagi minta. Aduh, enggak ada malu. Ini ngajarkan kita. Ini artinya ngajarkan kita prinsip Abi. Prinsip Abi itu merasa dibosani orang sebelum orang bosan. Makanya Mas dan adik-beradik Mas semua nurun Nabi. Kalau ada orang baik, enggak akan Mas pergi lagi. Dulu Mas pernah sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu Mas pernah makan di rumah, makan nasi goreng Fatimah. Ramai-ramai, Mas Irul, Mas Jamal, mau bawa semua. Maksudnya mau Mas traktir, mau Mas jamin, Mas yang bayarkan. Ketika Mas makan di situ, enggak diambil duit, diberi nasi agak sebungkus dan diberi duit. Akhir ketika balik, kata Mas Irul, kata Mas Jamal, wah boleh nih, minggu depan kita pergi lagi. Minggu depan pergi lagi, kata Mas ente dengarkan semua ya. Mas seumur hidup tak mau lagi makan di situ. Tapi kalau beli masih sampai sekarang. Tapi nyuruh santri. Nah, nyuruh santri kalau Mas suruh jangan bilang Mas yang nyuruh. Bilang ya untuk ente. Kenapa? Karena Mas tak nyaman. Karena kalau pergi lagi gratis lagi. Nah, kalau ente kan ada orang gratis, oh tak balik-balik setiap hari. Satu hari 3 kali baik Pak Haji kata dia. Contoh kalau nggak percaya, coba ente undangan malam Jumat tuh rumah Pak Haji Muniri. Suka dah? Tak tahu malu ente suka. Ya. Jadi kita kalau ada orang baik, jangan sering dipergikan ke rumahnya. Mas contoh, tidak pernah pergi ke rumah ente, tidak diundang, tak pernah Mas. Tak pernah main-main ke rumah ente. Habib pun gitu, Umi pun gitu. Ya, kecuali kalau ada undangan baru pergi. Kalau tidak diundang enggak. Kenapa? Takut merepotkan. Karena kalau kayak Mas atau Abi atau Umi pergi ke rumah ente, jelas repot orang tua ente. Sibuk loh. Entar mas, sampai karpet dulu. Enggak mungkin duduk kan di lantai kan, sampai karpet. Udah tisu bangun kan, cung. Go, berdiri. Habib, go, berdiri. Ayo bisurah. Berdiri. Siapa yang tidur berdiri dulu. Hati-hati kalau jatuh gempa bumi. Takut rempak nih musola. Sampai mana
itu ceritanya. Nah, jadi kalau ada orang baik itu Kak. Jadi Bapak kayak Mas, Abi Umi main ke rumah ente, tetap repot orang tuh ente. Repot anaknya, ayo belikan beli Indomie, beli telur, beli ikan, tangkap ayam, usir ayam, semuanya usir. Waduh, usir tak jadi makan ayam. Ditangkap ayam, disembelih ayam, repot pokoknya. Nanti nelpon keluarga, ayo cepat ada Mas Toto, ada Abi, ada Umi, tahu tiba-tiba ke rumah, cepat ke sini. Datang sibuk orang sebenarnya mau kerja, tinggalkan kerja, pergi. Repot kan? Ganggu orang, ganggu aktivitas orang, ganggu apa usaha orang. Ya, makanya nggak mau pergi. Maka prinsip Abi itu merasa dibosani orang sebelum orang bosan. Jadi kalau itu main ke rumah orang, ada orang baik, ya jangan pergi lagi. Jadi sebelum orang bosan ke ente udah merasa bosan. Oh jangan-jangan dia udah bosan karena jangan-jangan dia tak suka sama anak main ke rumah dia karena terlalu sering. Tahu gitu. Ya, kecuali Allah. Kalau Allah ente minta terus tiap hari, Allah suka. Kata Allah, innallaha yuhibbul mulihha fid du'a. Ini hadis Nabi. Innallaha yuhibbul mulihha fid du'a. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang maksa-maksa, yang minta tiap hari pada Allah. Tambah minta tiap hari, tambah maksa, Allah lebih suka. Daripada hambanya, daripada manusia yang tak pernah minta pada Allah, Allah tak suka. Kalau ente tak pernah doa pada Allah, tak minta Allah tak suka. Sombong ente, tak perlu anak kata Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada hamba manusia yang sering minta pada Allah tiap hari, minta terus, Allah suka. Apa oleh Allah sering diberi? Minta. Hari ini minta ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh, jadikan anak kiai, jadikan anak ulama, jadikan anak orang kaya, istri anak salihah yang cantik, bapaknya bodinya kayak gitar rosa. Yang perempuan pun gitu, ya Allah, mudah-mudahan suami saya ganteng kayak Hanafi dan Rusli. Umpama, ya. Yang badannya besar, ya Allah, kayak Hafid. Umpama doanya gitu ya. Ente tiap hari ente maksa-maksa minta kepada Allah, itu Allah suka. Daripada ente tak pernah berdoa pada Allah, Allah benci. Allah sangat membenci hambanya yang tak pernah minta pada Allah. Ente sombong ente ya. Tak pernah minta karena ente tak butuh anak, gitu. Aset itu Allah. Jadi Allah lebih senang orang yang minta maksa-maksa, senang Allah. Tapi kalau manusia itu balik. Iya, kalau pertama ente pergi ke mas, Assalamualaikum mas. Anak mas, ente udah berhenti mondok nih. Anak mas, anak ya Allah hidup anak begini lah mas, ekonomi mas, anak dipecat dari perusahaan mas. Terus ya anak tak punya kerja mas, untuk makan sehari-hari ya tak ada mas. Untuk beras tak ada, yaudah mengambil beras sekarang nih, memberi duit 100.000 ya. Dapat 5 menit datang lagi anak mas. Jadi anak-anak tuh mas, yang satu itu mas jatuh dari tangga, patah kakinya mas, tak ada duit untuk berobat, beri lagi kena mas 100.000. Dapat 5 menit pertama datang ke, Masya Allah, banggaplah siapa Sobron. Masya Allah Sobron, gimana kabar ente Sobron? Ini senyum, dipeluk-peluk kan, beri 100.000 dengan senyum. Iyalah Sobron ya, mudah-mudahan oleh Allah dia beri kerja yang baik. Dapat 5 menit datang lagi, anaknya jatuh dari tangga, beri 100.000. Ya datang lagi, oh iya Sobron, ada apa Sobron? Anak maaf mas, ya anak-anak jatuh dari tangga mas, jadi enggak ada duit mas, beri 100.000 ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Dapat 5 menit datang lagi, kira-kira mah masih senyum kayak tadi? Senyum sih, cuma sedikit senyum. Teron, ada apa? Yang asalnya tadi pertama datang, Masya Allah Sobron, datang ketiga, oh ada apa lagi? Lagi, mas kira siapa? Ada apa? Itulah mas, istri anak tuh mas mau melahirkan mas. Ya, jadi mau apa, nyewa mobil ambulan nih mas, 500.000. Anak perlu mas duit mas. Ya, aduh kalau 500.000 udah mulai dah kan, duit ada nih, udah mulai. Baru tadi beri 200.000 beras sekarang 30 kilo, berarti udah 300.000 tambah 200 udah 500. 3 kali datang 500.000 minta agak untuk ambulan. Ya dengan terpaksa lah diberi. Yang asalnya ikhlas, permintaan pertama kedua ikhlas, ketiga terpaksa beri. Dah balik, dapat 10 menit datang lagi, kira-kira mas, ayo minta duit lagi, dia apa kan? Mah tempeleng kena mas, malah muka-muka inti banyak santri yang miskin malah inti lagi. Halo mas, aku tadi anak jatuh mas dari tangga mas, ini patah mas,
anak bahaya mah kalau nggak operasi kata dokter bisa mati nanti. Apa anak ikhlas. Ya. Ini kita manusia. Jadi manusia itu sifatnya cepat bosan. Makanya kata Nabi Muhammad, andaikan kita oleh Allah di manusia diberi 1 gunung emas, pasti akan minta 2 gunung emas. Diberi 2 gunung emas, pasti akan minta 3 gunung emas. Sampai kapan kita puas? Sampai kita disumpal mulut kita dengan tanah. Artinya meninggal dunia. Kena tanah, ada masuk tanah dalam mulut, baru kita puas. Kalau tidak saya contohnya, ente lah. Cuma umpamanya ente, oleh orang tua ente, mak, ente balik nih, libur, mak, anak pingin beli sendal baru mak, merek Neckerman. Aduh mahal nak, 300.000. Enggak mak, anak pokoknya mama belikan ya. Nanti anak selama mondok 4 tahun lagi anak tak mau minta belikan sendal lagi mak. Itu jalan, dibelikan betul. Sendal Neckerman harga 300.000. Ente janji 4 tahun tak mau minta sendal. Pakai ente sendal Neckerman. Enggak tahu harga 300.000. Enggak tahunya kawan ente musim sendal merek Swallow terbaru harga 500.000. Ente diolok-olok ada Neckerman sendal jadul. Nah yang ketuk sekarang nah. Ayo kira-kira ente gimana? Contoh lagi orang tua ente udah punya motor 1 masih kurang. Pingin 2 kan? Pokoknya kata bapak ente, anak kalau udah punya 2 motor enggak mau lagi. Ujung-ujung beli lagi jadi 3 kan? Ini sifat manusia. Emak ente udah pak tolong belikan gelang pak 1, udah seumur hidup tak minta gelang lagi. Dibelikan betul gelang 1. Dapat setahun minta ake 2. Minta ake 3. Rumah ente udah cantik udah bagus, enggak puas dibesarkan lagi. Enggak puas dicat lagi. Enggak puas diberi perhiasan dalamnya. Itu manusia. Jadi kata Nabi Muhammad, ya kita diberi gunung emas 1, minta 2, minta 3, tidak akan puas sampai kita mati masuk dalam kubur, baru kita berhenti. Nah, makanya merasa dibosani orang sebelum orang bosan. Ini kisah dari perjalanan Nabi Muhammad. Minta diskon, minta kurangi sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Muhammad membawa oleh-oleh. Perjalanan beliau Isra Mi'raj membawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Diberikanlah oleh-oleh tersebut kepada kita semua. Intinya 5 waktu masih banyak yang nggak sholat. Bagaimana kalau 50 waktu? Kalau 50 waktu mungkin biar Satri Al-Jihad tak sholat, gimana nak sholat? Jam 10 pagi dibangunkan sholat. Uduk. Anggaplah jam 12 malam bangunkan. Uduk turun ngantri 10 menit. Masuk musola, sholat, anggaplah 5 menit dengan zikirnya 5 menit. Berarti sisa 10 menit. Dah tidur 10 menit, dibangunkan lagi. Ayo gong, uduk. Ujung-ujungnya ente tak bisa tidur. Tak bisa istirahat, tak bisa kerja. Ya tak bisa taklim. Enggak bisa taklim karena ada waktu sholat terus. Akhirnya oleh Allah didiskonlah sholat jadi 5. Ini 5-nya banyak ndak sholat. Makanya kalau ente pingin masuk surga, kata Nabi Muhammad, miftahul jannati as-sholah, yang artinya kunci surga ialah sholat. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tak punya kuncinya alias tak pernah ngerjakan sholat? Hati-hati yang punya utang, sholat. Sejak ente balik, yang perempuan head, yang laki-laki umpamanya mimpi basah, yang perempuan mimpi basah atau umurnya 15 tahun lebih. Dulu ente sebelum mondok pernah ndak sholat padahal ente udah balik. Sekarang ente hitung-hitung sholat ente. Ya, kata Nabi, kalau ente tak bayar, kalau ente tidak dibayar hutang sholat ente, jangan harap ente masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Awwaluma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamati as-sholat. Yang artinya pertama kali yang akan dihisab, yang akan ditanya, yang akan diminta pertanggungjawaban tentang amal kita di dunia nanti di akhirat, yang akan diminta pertanggungjawaban yaitu sholat. Kalau kita sholat tiap hari, ya sholatnya rajin, insya Allah puasa kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, taklim kita, baca sholawat kita akan diterima. Tapi kalau sholatnya malas atau sholat belang-belang kambing, ada orang sholat semau gue, ketika hati senang sholat, hati sumpah tak sholat, ada orang sholat cuma maghrib ya, yang lain enggak, ada
Ada orang begitu sholatnya. Ada sholat orang cuma rajin sholat duhur karena di kantornya wajib sholat duhur, yang lain tidak sholat. Jadi kalau tidak sholat atau sholat belang-belang kambing, ya puasanya, hajinya, umrohnya, Al-Qur'annya ditolak karena dia tidak sholat. Kan ada orang ada lagu itu, duhur kesiangan, asar kemalaman, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, tak sempat sholat. Kalau ditanya, Pak, kenapa tak sholat? Tak sempat, Mas. Kenapa tidak puasa? Tak sempat. Kenapa tidak haji, tidak umroh, karena duit banyak? Tak sempat. Kenapa tidak bertobat? Tak sempat. Hati-hati, malaikat penjabut nyawa selalu sempat nyabut-nyabut kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Mumpung hari ini malaikat tidak sempat, rajin-rajinlah sholat, cepatlah bertobat. Mau sampai malaikat sempat, wassalam. Assalamualaikum. Berdiri sebelah sini. Ayo sini. Diri. Dilis. Agak dian. Nah, ini berdiri. Ini tidur pula nih. Sini. Ada. Berdiri sini biar enggak kantuk, biar jinnya hilang. Nah, ya. Jadi inti kita hidup di dunia ini hanya satu. Kerjakan sholat. Kenapa sholat yang diutamakan? Karena kalau puasa ada orang dia rajin puasa Ramadan tapi tidak sholat. Ada. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau puasa tidak pernah bilang ke Mas, ente gimana puasanya? Full. Alhamdulillah Ustaz, full Ustaz. Sholat? Ah itulah Ustaz, sholat nih Ustaz. Kadang-kadang sesolat kadang tak ada guna puasa, tak ada guna. Ente puasa tak ada guna karena inti kita masuk surga nih, intinya nih sholat. Kata Nabi apa tadi? Miftahul jannati as-sholah, kunci surga ialah sholat. Bagaimana mungkin masuk surga kalau tak punya kuncinya alias tak ngerjakan sholat? Jadi gimana Ustaz? Ente puasa tapi lebih penting lagi sholat. Sholat 5 waktu. Ya ada orang Islam masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat, ada kan? Ada kan? Banyak. Orang Islam masuk masjid seminggu sekali, masuk surah, masuk musola seminggu sekali. Padahal rumah dia dekat masjid, dekat surah, dekat musola. Tempat dia kerja dekat masjid, masuk masjid seminggu sekali setiap hari Jumat, tiap hari Jumat. Ini masih penting. Ada orang Islam masuk masjid setahun 2 kali. Ada. Idul Fitri, Idul Adha. Masih penting. Ada yang lebih parah, orang Islam masuk masjid ketika sudah mati. Mayat masuk masjid disolati. Makanya hati-hati. Orang sakit ya wajib sholat. Nanti kalau punya keluarga sakit, nanti punya orang tua sekarang sakit keras, ya sakit mama tak bisa bergerak, sakit apa namanya ini, stroke, nggak bisa bergerak. Selama otaknya normal, selama nyawa masih ada, otaknya normal, pikirannya normal, wajib dia sholat. Kata Nabi Muhammad apa? Ad-dinu yusrun. Agama Islam ini gampang, yasiru wala tu'siru, permudah jangan dipersulit. Orang sakit tak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat baring. Nggak bisa sholat baring, sholat pakai isyarat mata. Jadi kalau nggak bisa sholat baring, dia karena keras semua badan begini, nggak bisa begini, nggak bisa sholat, ngangkat tak bisa. Masih wajib sholat. Sholat pakai apa? Sholat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau ruku pejam sedikit. Kalau sujud kuatkan pejam. Kalau sujud pejam biasa, kalau ruku pejamkan kuat. Kalau ruku pejam biasa, kalau sujud pejamkan kuat. Nah. Kalau mata pun tak bisa Mas. Sholat pakai syarat mata tak bisa karena mata tak bisa ditutup Mas. Begini terus mata karena suka ketip orang mandi. Masih wajib sholat. Wajib sholat. Sholat pakai apa? Sholat pakai isyarat hati. Pakai bayangkan. Hati tidak bisa, maka dia perlu disolati karena dia sudah mati. Nanti hati-hati itu punya orang tua, punya keluarga sakit keras, wajib sholat. Walaupun diimpus pakai oksigen, wajib sholat. Selama napasnya masih ada, nyawanya masih ada, otaknya normal, pikirannya normal, wajib sholat. Walaupun pakai impus, walaupun pakai oksigen. Nanti walaupun di rumah sakit, dia pakai impus, pakai oksigen, dimanapun di rumah sakit atau di rumah, wajib sholat. Ya hati-hati yang orang tuanya sakit parah. Orang sakit ibarat lampu kuning di simpang 4. Tahu lampu kuning di simpang 4? Tahu? Itu tidak lampu merah, lampu kuning, lampu merah itu tidak berlaku di Tanjung Raya 1. Siapa mana orang Tanjung Raya? Angkat tangan Tanjung Raya.
paling degil-degil Tanjung Raya dengan Siantar itu lampu merah tak berlaku. Walaupun ada lampu merah, ada polisi depan mata, selalu ya dia lajak sion. Nyapa gitu, halo Pak. Kena polisi ditangkap. Ngapain dia langgar lampu merah? Ngapain Pak? Kau tak lihat gak ada aku? Lihat Pak, kenapa kau langgar? Ya, apa kau langgar lampu merah? Tak lihat gak ada lampu merah? Lihat Pak, kenapa kau langgar? Aku tak lihat. Aku tak lihat ada Bapak. Makanya aku langgar. Aku cuma lihat ada lampu, tak lihat ada Bapak. Besoknya dia lagi ngelanggar. Tak lang-lang Tanjal 4 tak pakai baju. Udah Tanjung dilawan. Udah Tanjal 4 tak pakai baju, ngoyong kata dia. Tangkap lagi kena polisi. Malah muka-muka kau yang melanggar ya. Kemarin kau, sekarang kau kata dia. Kau tak lihat kartu merah tuh? Lihat Pak. Tahu dah aku artinya merah? Tahu apa? Merah itu artinya berani. Makanya aku tak takut, aku belajar. Berani. Ini orang Tanjung nanti dilawan dia. Nanti tanya ya, coba lihat orang Tanjung tuh. Ada polisi selalu ya kan, kita lihat. Tak pakai helm, kadang tak pakai baju. Ada polisi, prit. Sampai gini polisi. Pusing polisi. Kantor polisi dibakar kan. Di Tanjung tuh nggak ada masjid tutup ya gara-gara corona. Di Tanjung Raya nggak ada. Sepontianak Timur satu butik pun nggak ada masjid tutup. Lalu di barat nanti termasuk Pontianak Timur, Pontianak Utara, Siantan tuh. Selama corona nggak ada masjid tutup. Cuma di barat masih hitungnya ada 7 masjid tutup. Tapi ada nggak pasar tutup? Nggak ada. Ya. Ada masjid di Pontianak sholat jaga jarak banyak. Di pasar ada nggak pasar jaga jarak? Kalau bayar pakai duit pakai kayu gitu, ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau bapak ente nak nyium mak ente tak boleh nyium langsung, takut nular. Kalau nyium pakai kayu iwi gue gitu ya. Nggak ada. Ente salaman pun gitu, orang tua datang, orang tua ente salaman tak boleh langsung pakai kayu, cium kayu ini. Jadi orang sakit tuh, terutama orang sakit parah, ibarat lampu kuning di simpang 4. Lampu kuning kalau tak ada hijau, merah. Orang sakit kalau tak ada sembuh, mati. Makanya ketika sakit rajin-rajinlah sholat, cepatlah bertobat. Siapa tahu tak sembuh langsung mati dalam keadaan sholat, bukan malah tak sholat. Ya kemarin ada video viral, ada ulama di daerah India, di Pakistan, tengah ceramah langsung meninggal. Ya. Man qala fi akhiri la ilaha illallah, langsung meninggal. Kayak dibuat-buat padahal asli meninggal. Langsung la ilaha illallah, langsung meninggal. Itu cantik meninggal itu ya. Tidak kena ikut-ikut. Yang ikut la ilaha mati. Menerakkan dia. Menerakkan dia karena tidak sebut illallah. Nanti bilang kalau sampai la ilaha itu mati artinya tiada Tuhan. Ya kalau tadi itu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Nanti mau ikut la ilaha mati. Neraka dia. Karena tidak lanjut illallah. Jadi kunci surga ialah sholat. Sesibuk apapun kerjakan sholat. Juga sholat itu, sholat jika ingin diterima, Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, lanjut alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya fawailul lil musallin, kata Allah, celakalah orang yang sholat. Jadi kata Allah, orang yang sholat kayak kita yang rajin sholat ini masih celaka masuk neraka, apalagi yang tak sholat. Mas, anak yang rajin sholat masuk neraka? Iya, ente masuk neraka. Aku pula anak rajin sholat masuk neraka? Iya. Kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai dalam sholatnya. Contoh, kita ini kan sholat ngadap kiblat. Badan kita ngadap kiblat, tapi hati kita ada di rumah, pikiran kita ada di kampung, bayangan kita ada di kamar. Bagaimana sholat seperti ini oleh Allah akan diterima? Sholatnya bukan ingat Allah, tapi ingat yang lain. Makanya kalau sholat, kata Nabi Muhammad, qaddimil asya qoblal isya, makan dulu sebelum sholat, bukan sholat dulu baru makan. Kenapa oleh Nabi Muhammad disunahkan makan dulu sebelum sholat? Agar nanti ketika kita sholat tak ingat makan. Ini ada cerita, ada orang ketika nak sholat
dia lupa nutup uduk saji, ada ikan kembung 3 butir baru digoreng. Sholat Allahu Akbar, ada kucing datang, khusyuk dah. Ayo, ente mau sholat baru dikirim paha ayam goreng 3 butir. Ente udah siap-siap mau makan, rupanya diajak sholat, ayo sholat. Sholat di Allahu Akbar, bermakmum dengan kawan ente lupa tutup tuh ayam goreng paha 3 butir. Tiba-tiba ada kucing, khusyuk dah ente sholat. Oh tahu khusyuk itu, udah itu kucingnya ngolok-ngolok gitu. Aduh itu, gitu itu sholat. Ketika kucing mau makan, mikir ente gimana cara ngusir kucing biar sholat tak batal. Nanti punya akal. Ketika kucing nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Muncak kucing. Tapi tetap batal sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya bukan betul-betul sholat itu main-main tak ngusir kucing. Makanya Godibil asya qoblal isya, makan dulu sebelum sholat, kerjakan dulu sebelum sholat. Contoh yang nanti perempuan ya ente pun gitu, ketika udah mendung hampir zuhur, baju ente kering sikit lah, agak setengah kering lah, ente ambil dulu ya, udah kering tuh ente ambil dulu. Ngapa? Nanti ketika sholat dia tenang. Tapi kalau dia biarkan baju ente udah kering, ente sholat tiba-tiba hujan gerimis, khusyuk lah ente sholat. Hujan seminggu lagi itu tak pernah jemur baju tak kering, tiba-tiba ente sholat gerimis, udah gerimis deras lagi, mana khusyuk sholat? Udah akan khusyuk. Kalau begitu pula kalau tengah masak matikan dulu kompornya baru sholat. Jangan hidupkan kompor pas sholat ya. Ketika hidupkan kompor pas sholat ada suara gimana itu sholat meloncat deh. Jadi Nabi ngajarkan kita selesaikan dulu urusan dunia baru sholat. Memang sholat itu lebih bagus di awal waktu, betul. Nabi ngajarkan kita sholat di awal waktu. Tapi kalau semua urusan udah selesai, kalau urusan belum selesai, jangan dulu. Kita tengah masak Indomie, masak Indomie. Ketika masak Indomie baru ya mendidih, ente masukkan Indomie. Tiba-tiba bapak ente marah, stop, matikan Indomie, matikan, sholat dulu. Ente matikan, ente sholat khusyuk kata enggak? Enggak khusyuk, ente pikir ya Allah Indomie kembang lah, Indomie tak enak Indomie kan? Jadi Nabi ngajarkan kita selesaikan dulu urusan semua baru kita sholat. Jadi enggak dinamakan, tetap dinamakan ya, yang dinamakan sholat awal waktu setengah ke atas. Umpama azan zuhur jam 12, azan asar jam 3, setengah 2, jam setengah 1, jam 1, setengah 2, ini masih dianggap awal waktu. Tapi kalau udah lepas separuh, itu baru di akhir waktu. Bahkan di dalam kitab fikih, kalau musim panas sekali, sholat zuhur tidak disunahkan, awal waktu tidak disunahkan agak mundur. Kena Nabi ini dalam kitab, kenapa? Biar panasnya agak reda, baru sholat, biar tambah khusyuk. Bang musim panas puncak, anggaplah panas sekali Pontianak nih. Kalau kita, kayak di Mekah atau Pontianak kan kadang-kadang musim panas sekali ya. Adzan zuhur, itu tidak usah sholat dulu, biar tenangkan dulu. Umpama jam 12 kan adzan zuhur, jangan sholat dulu. Ini perintah Nabi, jangan sholat dulu. Tunggu, udah agak reda, setengah 2, setengah 2, udah terlalu panas, baru sholat. Kenapa? Biar tambah khusyuk. Karena kita sholat ini bukan ngejar cepat-cepat sholat, waktu-waktu sholat awal waktu biar cepat-cepat selesai. Enggak, kita ngejar sholat ini intinya khusyuk. Walaupun kita sholat di awal waktu tapi enggak khusyuk, tak ada gunanya. Paham? Tapi kalau kita sholatnya khusyuk, ini lebih. Ente sholat jam 12 pas awal waktu, tapi ente tak khusyuk. Tapi kalau ente sholat setengah 2, enggak terlalu panas, ente bisa khusyuk. Tunggu setengah 2. Karena inti kita sholat ini khusyuk, ingat Allah ya, bukan ingat yang lain. Ya, jadi banyak orang sekarang ini sholat menghadap kiblat, tapi sholatnya enggak oleh Allah, enggak diberi pahala. Kenapa? Karena sholat enggak menghadap kiblat, tapi bayangannya ada di mana-mana. Mekah di mana Mekah? Ini ente kan ngadap Ka'bah. Ini Ka'bah.
Andaikan ente pakai pesawat, andaikan ente pakai pesawat bujur nih, bujur terus nyampe Ka'bah. Nyampe Ka'bah. Makanya Ka'bah kali ini. Ya. Kiblat agak miring ke kanan. Bukan pas bujur gini ya. Jadi agak miring ke kanan sedikit. Kiblat. Ini untuk di sini. Ada juga kiblat di daerah lain ngadep sana. Ada yang ngadep sana. Jadi kiblat enggak harus ngadep barat. Berarti kalau di barat pasti kiblat, bukan. Tergantung daerahnya. Ada juga orang sholat ngadep timur. Karena Ka'bahnya di sebelah timur. Ente ngadep kiblat, ente ngadep barat karena ente sekarang ada di Indonesia. Kalau ente ada di Irak, ente ngadep timur. Bukan ngadep barat. Tergantung negaranya. Kebetulan di Indonesia, Makkah itu ada di sebelah barat Indonesia. Ka'bah berarti di situ. Kalau negara lain ada yang ngadep sana, ada yang ngadep sana. Ka'bah ini bentuknya segi empat. Bentuknya segi empat. Ini anggap Ka'bah. Ya, segi empat. Ini orang Indonesia di sini ini ente di sini ngadep sini. Ini orang Indonesia. Termasuk orang Yaman. Ini orang Syam, orang Syria. Ngadep gini. Ini orang Irak. Ya. Irak. Ini Amerika. Ngadep ke sini. Jadi beda kan? Indonesia ngadep sini, Irak ngadep sini. Jadi kalau di Ka'bah orang sholat semuanya ngadep Ka'bah begini. Ngadep sini, ngadep gini. Ini di sana. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah disampaikan ke Mekah semua. Semua orang tua kita yang belum nyampe ke Mekah, mudah-mudahan oleh Allah disampaikan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.